Amalan yang menyelamatkan dari azab kubur. Setelah memberitahukan dahsyatnya azab kubur dan sebab-sebab yang akan menyeret ke dalamnya, baik melalui firman-Nya maupun melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan keutamaannya, juga memberitahukan amalan-amalan yang akan menyelamatkan dari azab kubur tersebut. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sebab-sebab yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur terbagi menjadi dua. 1. Sebab-sebab secara global. Hal ini dilakukan dengan menjauhi seluruh sebab yang akan menjerumuskan ke dalam azab kubur. Sebab yang paling bermanfaat adalah seorang hamba duduk beberapa saat sebelum tidur untuk mengevaluasi dirinya tentang apa yang telah dia lakukan pada hari itu, baik perkara yang merugikan maupun yang menguntungkan. Selanjutnya, dia senantiasa memperbarui tobat nasuha antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dia tidur dalam keadaan bertobat dan berkemauan keras untuk tidak mengulanginya bila nanti bangun dari tidurnya. Dia melakukan hal itu setiap malam. Apabila dia mati ketika tidurnya itu, dia mati di atas tobat. Apabila dia bangun tidur dalam keadaan siap untuk beramal dengan senang hati. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda ajalnya hingga dia menghadapnya dan berhasil mendapatkan segala sesuatu yang terluput. Tidak ada perkara yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada tobat ini. Terlebih lagi apabila dia berzikir setelah itu dan melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia hendak tidur sampai benar-benar tertidur. Maka dari itu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, niscaya dia akan memberinya hidayah taufik untuk melakukan hal itu. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebab-sebab yang terperinci. Di antaranya, ribat berjaga di pos perbatasan wilayah kaum muslimin, siang dan malam. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang yang mati akan diakhiri, diputus amalannya, kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah. Amalannya akan dikembangkan sampai datang hari kiamat dan akan diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Misikatul Masabih No. 3823. Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah. 1. Diampuni dosa-dosanya dari awal tertumpahkan darahnya. 2. Akan melihat calon tempat tinggalnya di surga. 3. Akan diselamatkan dari azab kubur. 4. Diberi keamanan dari ketakutan yang sangat besar. 5. Diberi hiasan dengan hiasan iman dan dinikahkan dengan bidadari. Dan 6. Akan diberi kemampuan untuk memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Al-Albani berkata dalam kitab Ahkamul Janais bahwa sanadnya hasan. Membaca surah Al-Mulk dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia, surah Al-Mulk, adalah penghalang. Ia adalah penyelamat yang akan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmidzi, lihat As-Sahihah nomor 1140, dinukil dari kitab Ar-Ruh dengan sedikit perubahan. Berdoa memohon perlindungan dari azab kubur. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berlindung dari azab kubur dan memerintah umatnya untuk berlindung darinya. Nikmat kubur. Kita telah mengetahui dan meyakini adanya azab kubur yang demikian mengerikan dan menakutkan, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kita juga mengetahui macam-macam azab kubur, penyebabnya, dan hal-hal yang akan menyelamatkan darinya. Selanjutnya, termasuk kesuksesan yang besar adalah selamat dari berbagai azab tersebut dan mendapatkan nikmat di dalam kubur dengan rahmat-Nya.